Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat tentang Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan panggilan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2009, tepatnya pada umur 69 tahun. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden keempat pada tahun 1999. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Gus Dur dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Kepimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan kakek dari ibunya yakni Kiai Haji Bisri Sansuri adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya, Nyai Hajah Soleha, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Beliau menikah dengan Sinti Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, beliau pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Mataram Perwariwa. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada tahun 1954, beliau masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, beliau tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Beliau mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Gus Dur juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga diperkarya sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet
Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Non-partisan dan TNI juga dalam kabinet tersebut. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan Senjata Utama rezim Soeharto dan telah menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada bulan November tahun 1999, Gus Dur mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, beliau mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Setelah 1 bulan berada di dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan Hamzah Has mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Rencana Gus Dur dalam memberikan referendum ini mengatakan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personal militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada tanggal 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Gus Dur menderita penyakit bahwa sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali mengalami serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal juga dideritanya. Beliau meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, beliau menjalani cuci darah rutin. Menurut Salahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum pindah ke Jakarta, ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.